إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Yang sama-sama kita muliakan segenap para hujjaj, para asatidz dan asatidzah, para alim dan ulama, para tokoh masyarakat, serta yang sama-sama kita hormati segenap Dewan Pimpinan DKM Masjid Jami Baitul Mukhlisi dan juga para hadirin jamaah yang mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini perjalanan kita masih berlanjut mengarungi samudra Ramadan. Tepat di malam yang ke-27 kita berada pada malam di mana Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya mengabarkan bahwasanya di antara malam-malam ganjil di akhir 10 Ramadan adalah salah satunya Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dan Islam, disehatkan jasad dan rohani kita untuk senantiasa terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meraih Lailatul Qadar, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam sama-sama kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan lantaran dakwah yang beliau sampaikan kita bisa merasakan nikmatnya iman, merasakan nikmatnya Islam. Semoga senantiasa salawat tercurah atas beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan bahwa malam hari ini adalah malam ke-27 di bulan suci Ramadan. Di antara rahasia-rahasia bagaimana cara-cara kita untuk menyingkap Lailatul Qadar, menyingkap malam kemuliaan adalah dengan senantiasa terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah mulai memasuki Ashrul Awakhir, 10 malam terakhir, kata sahabat dikatakan syadda mizarahu, dikencangkan sarungnya. Dikencangkan sarung itu dalam arti beliau lebih menggiatkan lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling rajin beribadah kepada Allah, adalah makhluk Allah yang mulia yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala selain di bulan Ramadan. Dan di akhir 10 Ramadan Nabi SAW lebih menggiatkan lagi, lebih ditaatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi SAW yang sudah dijamin surganya oleh Allah, yang sudah pasti surganya oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita masih tetap sibuk dengan keduniawian kita? Masih tetap disibukkan dengan urusan-urusan yang mungkin tidak ada faedah atau tidak ada manfaat bagi kita? Maka dari itu malam hari ini mari sementara kita tinggalkan dunia kita. Kita tinggalkan amalan-amalan yang tidak bermanfaat, senantiasa kita hidupkan malam ini, malam ganjil, dengan senantiasa terus melakukan amalan-amalan kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa kita jadikan Ramadan ini seakan-akan Ramadan yang terakhir bagi kita. Seakan-akan kita nggak bisa ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Tahun depan masih ada Ramadan, tapi kita yang belum tahu pasti apakah kita masih ada atau tidak. Maka dari itu jadikan Ramadan ini seakan-akan Ramadan terakhir bagi kita, sehingga kita maksimalkan, kita optimalkan seluruh ibadah-ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia tidak ada yang tahu. Usia tidak ada yang tahu. Karena disitulah rahasianya kenapa Allah senantiasa mengatakan
bahwasanya seluruh yang bernafas, seluruh nafs dha'iqatul maut. Semua yang memiliki nafs, yang memiliki nafas, yang memiliki kehidupan akan merasakan yang namanya kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau seandainya datang kematian itu, maka kita tidak tahu. Tidak akan bisa kita mengakhirkan kematian tersebut atau kita mendahulukan kematian tersebut. Maka dari itu para hadirin sekalian, malam hari ini adalah malam yang sangat berharga bagi kita. Senantiasa hidupkan dengan malam-malam yang mulia. Kita nggak tahu kapan ajal kita akan datang. Kita nggak tahu kapan kematian menjemput kita. Kita nggak tahu kapan nanti malakul maut akan datang kepada kita. Senantiasa mencabut nyawa kita. Mungkin malam hari ini adalah malam yang terakhir bagi kita, bagi kehidupan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innaka mayyitun wa innakum mayyitun." Sesungguhnya engkau adalah mayyit. Apa itu mayyit? Dalam bahasa Arab ada kata-kata mayyit, ada mayyit. Ada mayyitun, ada mayyitun. Berbeda maknanya. Kalau mayyitun dengan syiddah dan kasrah di bawah huruf ya, itu artinya kita semua yang masih hidup, calon mati, ya. Calon mati. Kita semua calon mati. Kita semua adalah mayyit. Saya mayyit, bapak mayyit, ibu-ibu mayyit. Kita semua adalah calon mati yang akan meninggal dunia. Kita meninggalkan dunia. Hanya saja mungkin waktu dan kapan saja kita nggak tahu. Betul. Waktunya kita nggak tahu kapan kematian akan datang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan semuanya. Ya, makanya malam hari ini sekali lagi. Ya. Kalau mayyit itu artinya kita adalah calon mati. Kalau mayyitun dengan sukun yang ada di atas huruf ya, itu artinya orang yang sudah meninggal dunia. Mayyitun. Makanya kalau kita mau sholatkan mayyit, kita baca niatnya usolli ala hadal mayyit. Bukan mayyit. Kalau mayyit orang masih, atau mayyitati perempuan, ya. Jangan mayyitati. Kalau mayyit itu orang masih. Mayyitah, bangkai yang sudah jasad yang sudah tidak ada ruhnya. Kita semua akan mati. Maka dari itu yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana cara kita untuk mempersiapkan kematian tersebut. Sudah siap mati, Pak? Sudah siap? Insya Allah. Ada yang belum siap, ada yang takut, ada yang sudah siap, ada yang belum siap, ada yang saking takutnya, takut dengan mati. Kita semua bakalan mati. Mau ada corona, nggak ada corona, semua akan mati. Mau ada covid, nggak ada covid, semua akan mati. Jelas sudah garis dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting adalah mempersiapkan kematian. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian semua. Kita harus senantiasa memiliki bekal untuk menghadapi kematian. Harus punya bekal. Orang pulang kampung aja bawa bekalnya banyak. Iya. Dan pulang kampung di sini nggak ada, nggak boleh ya pulang kampung. Mau pulang kampung aja bekalnya banyak. Makanan dibawa, persiapan dibawa, semuanya pakaian dibawa. Bekal-bekal dunia dipersiapkan untuk pulang kampung. Ini kita menghadapi sesuatu kenyataan yang nanti akan kita hadapi. Dihadapkan kita akan berpindahnya alam kehidupan kita dari alam kehidupan di dunia menuju alam kehidupan barzakh. Alam kubur. Kubur itu tempatnya transit. Tempat transit sebelum kita masuk ke alam akhirat. Barzakh itu artinya membatas. Alam barzakh. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada batas, ada perbatasan. Jadi batas antara dunia dengan akhirat adalah alam kubur. Bagaimana nanti kita di alam kubur? Kita sudah menyiapkan semua keperluan dunia kita di kehidupan kita ini. Ya, kehidupan dunia sudah kita kumpulkan semua, bekal sudah semua kita kumpulkan. Kita buat rumah sebagus-bagus mungkin.
kita terangi dengan cahaya-cahaya yang terang. Akan tetapi nanti ketika sudah di alam kubur, apakah alam kubur kita akan seterang rumah kita? Rumah kita aja, kalau lampunya mati, kita pengen terang lagi, kita telepon PLN. Betul? Telepon PLN. Tapi nanti kalau sudah di alam kubur, gelap alam kuburnya, mau kemana lagi menelepon PLN? Udah nggak bisa. Panggil PLN yang datang malaikat. Oh enggak, yang datang malaikat lagi bertanya kepada kita semua. Maka dari itu, senantiasa kita memiliki bekal kehidupan di dunia ini untuk mengarungi nanti kehidupan akhirat, kehidupan yang lebih real, lebih nyata, kehidupan akhirat. Dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya sekedar permainan saja. Semuanya permainan. Kita nggak bisa menggunakan bekal dunia untuk memasuki alam akhirat. Nggak bisa menggunakan bekal-bekal yang kita persiapkan di dunia untuk memasuki alam kubur, nggak bisa. Karena semuanya kan berbeda alamnya. Ya, kita mau pulang kampung bawa bekal kehidupan dunia. Bekal nanti di alam kubur berbeda lagi. Bukan makanan lagi yang akan kita bawa. Pak, semua ini adalah perhiasan yang kita pergunakan, barang-barang yang kita pergunakan, harta yang kita gunakan. Ini semuanya adalah dunia yang nanti akan kita tinggalkan. Makanya orang yang mati itu namanya meninggal dunia, ditinggalkan semua dunianya. Tinggalkan semua dunianya. Ya, perhiasan yang kita pakai, cincin itu dunia. Ketika mati, ditinggal. Kendaraan yang kita pakai itu semua dunia. Mobil, motor, semua dunia. Ketika mati, tinggalkan. Rumah yang kita bangun sebagus mungkin, semegah mungkin, itu dunia. Ya, ketika mati kita akan tinggalkan. Tidak kita ada di sini yang mati mobilnya dibawa, rumahnya dibawa, di kuburan dan rumah. Bahkan kain kafan yang kita pakai sekalipun, ya, kain kafan yang kita pakai itu didesain, dibikin nggak ada kantongnya, Pak. Ada yang pesan di sini nanti, Pak, kain kafan saya nanti bikinin kantong buat ngantongin handphone, biar nanti kalau istri saya kami bisa diskon. Nggak ada. Semua dunia. Tinggalkan dunia, masuk ke alam kubur. Persiapkan kehidupan kita untuk mengarungi alam kubur. Alam kubur akan terasa nyaman, akan terasa indah dengan penuh dengan kenikmatan ketika kita hidup di dunia penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekal kehidupan kita untuk mengarungi atau menghadapi kematian yang pertama adalah senantiasa terus beramal saleh. Senantiasa terus beramal saleh. Keimanan saja tidak cukup, percaya saja tidak cukup. Akan tetapi kepercayaan yang ada dalam hati kita, keyakinan yang ada dalam hati kita harus senantiasa kita barengi dengan amal saleh. Iman dan amal saleh adalah satu rangkaian seperti dua wajah mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Iman dan amal saleh. Bagaimana amal salehnya? Senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, puasanya, ibadah-ibadah yang lain, zakatnya, sedekahnya, baca Qur'annya, tadarusnya. Senantiasa kita isi kehidupan kita dengan amalan-amalan kebaikan untuk mengarungi nanti samudra kematian dan juga alam kubur yang akan kita hadapi. Alam kubur akan terasa lama sekali dirasakan bagi orang yang senantiasa melakukan perbuatan maksiat, disiksa di dalamnya, dihancurkan, dileburkan di dalamnya. Dan alam kubur akan terasa akan sangat sebentar bagi orang yang senantiasa beriman kepada Allah, melakukan amal saleh, mendapatkan nikmat di dalam kubur. Nikmat kubur, siksa kubur itu nyata adanya. Nyata. Tidak ada yang dusta, tidak ada yang dusta. Semuanya nyata dan pasti akan kita rasakan. Allahu a'lam, nanti siapa duluan yang merasakan? Bapak duluan atau saya duluan? Ya, mungkin bapak duluan, saya belakang, bisa jadi. Atau dibalik, bisa dibalik. Saya belakangan atau bapak dulu? Sama aja. Ya kalau sama aja kalau pak saya duluan, tapi setelah bapak. Ya. Jadi pentingnya di sini adalah kita untuk senantiasa terus mengintrospeksi diri kita. Pertama, perbanyak amalan saleh kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ibadah kepada Allah, dan juga perbanyak amalan saleh terhadap sesama manusia. Ini untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi kematian. Karena kematian tidak ada yang tahu. Mungkin malam ini,
mungkin besok, kapanpun, aina takun yudrikumul maut, dimanapun kau berada, kau akan dihadapkan kepada kematian. Ya. Dimanapun kita akan bersembunyi, pasti akan mendatangkan kematian, akan datang kematian itu kepada kita. Ada satu kisah yang sangat masyhur, ya. Ada zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, ada seorang yang ingin dicabut nyawanya oleh malaikat, ya. Jadi ketika sedang berkumpul Nabi Sulaiman bersama dengan para menterinya, kemudian ada seorang tamu yang datang. Tamu ini senantiasa terus melihat kepada orang yang ingin dicabut. Tamu itu adalah malaikat, selalu melihat kepada orang yang ingin dicabut nyawa. Sedangkan malaikat sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa orang ini di atas gunung. Tapi dia ada di kerajaan Nabi Sulaiman. Dia kerajaan Nabi Sulaiman. Sehingga orang ini yang sedang diamati oleh malaikat merasa risih dilihatnya seperti itu. Minta kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, kalau hantarkan aku ke tempat yang sangat jauh, sehingga aku tidak dilihat lagi oleh orang ini. Sehingga dikabulkan permintaan oleh Nabi Sulaiman, dihantarkan orang itu ke dalam tempat yang paling jauh, ke atas gunung, dan disitulah dicabut nyawanya oleh Allah. Artinya disitulah kematian kita, dimanapun kita akan berada, kita akan dihadapkan kepada kematian. Tinggal kitanya siap atau enggak. Siap atau enggak. Masalah siap atau tidak tetap harus siap, harus dihadapi. Gak bisa kita menunda, gak bisa kita mendahulukan, tidak bisa. Ya. Boleh jadi orang yang takut dengan kematian ada di sini orang yang takut mati. Ada yang takut mati. Boleh jadi orang yang takut dengan kematian adalah orang yang senantiasa penuh dengan amalan-amalan keburukan, dengan dosa. Dia takut mati. Amal saya belum banyak, saya banyak dosanya, saya banyak maksiatnya, sehingga mungkin dia takut mati. Sehingga ketika terbersih dalam diri kita, kita banyak dosa, kita banyak maksiat, kita banyak perbuatan keburukan, senantiasa kembali kepada Allah. Taubatan nasuh. Taubat kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi malam ini, mulai malam ini, jadikan malam ini adalah malam yang seakan-akan malam terakhir dalam kehidupan kita. Kita persiapkan semuanya dengan baik, persiapkan semuanya dengan bekal. Apa yang menjadi bekal kita adalah inna khairal zad at-taqwa. Bahwa sesungguhnya sebaik-baiknya bekal bagi kehidupan kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menjalankan serius dan sungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga serius melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini jadi pelajaran. Persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Gak tahu kita kematian kapan datangnya, yang pasti kematian itu pasti akan datang. Kulminasib dari Allah. Yang setiap yang bernafas dzaiqah. Dzaiq itu artinya merasakan. Dalam bahasa Arab ada dua kata, ada dzaiqah yadhuqu artinya merasakan. Ada juga bahasa yang lain, sya'ara yash'uru artinya merasakan. Tapi dalam ayat Allah menggunakan kalimat dzaiqun. Dzaiqatun, tidak sya'irun atau sya'iratun. Kenapa? Karena maknanya berbeda, walaupun artinya sama tapi maknanya berbeda. Kalau sya'ru yash'uru hanya sekedar merasakan saja, merasakan dengan kulitnya. Tapi kalau dzaqa yadhuqu artinya merasakan, bukan hanya sekedar kulit yang merasakan sakitnya sakaratul maut, tapi jasad, batin, semua pun merasakan sakitnya sakaratul maut. Rasulullah SAW ketika menjelang ajaran dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang rohnya dicabut oleh malaikat, ya, beliau meminta kepada putrinya Fatimah untuk menyiramkan air di kepalanya. Disiramkan air di kepalanya supaya untuk memudahkan atau senantiasa untuk meringankan rasa sakit sakaratul maut yang akan dihadapi. Ketika malaikat yang mencabut nyawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat minta izin kepada Rasul. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai malaikat, ya, wahai malaikat maut, kumpulkan seluruh rasa sakit yang ada di seluruh muka bumi itu umatku, kumpulkan semua yang timbulkan kepada kita. Berikan kepada. Jadi Nabi ingin menjadi orang yang berkorban untuk umatnya, merasakan sakaratul maut. Biar kata Nabi aku saja yang merasakan sakit sakaratul maut, tapi umatku tidak. Nabi, Masya Allah, bagaimana kecintaan kita kepada Nabi? Nabi itu cinta sama kita. Masa kita tidak cinta kepada Rasulullah SAW? Itu Nabi. Ya. Tapi kalau kita, Masya Allah,
akhirnya dicabut nyawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perlahan. Tetap Rasulullah masih merasakan sakit, masih merasakan sakit. Itu Nabi, malaikat minta izin. Masya Allah, gimana kalau kita nanti malaikat izin apa kagak? Kagak, ya cabut aja. Ya. Orang yang soleh, orang yang tidak soleh sekalipun tetap dicabut nyawa, tidak minta izin. Orang yang baik mungkin Masya Allah, ya, dicabut nyawanya dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gampang. Ya, karena seorang itu akan mati meninggal sesuai dengan apa kebiasaannya. Yamutul mar'u 'ala ma ahabba. Seorang meninggal sesuai dengan kebiasaannya, dengan kesukaannya, dengan kesenangannya. Ya. Kalau dia senang beribadah kepada Allah, Insya Allah diwafatkan oleh Allah dalam keadaan beribadah. Kalau dia suka baca Al-Quran, ya, bertilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, Insya Allah diwafatkan dalam keadaan membaca Al-Quran. Ya, suka salat sunnah, qiyamul lail, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan qiyamul lail. Tapi kalau orang yang suka mancing, mancing, cabut nyawa dia. Lagi main judi, senangnya main judi, senangnya mancing, dicabut oleh Allah nyawanya dalam keadaan seperti apa yang dia sukai, seperti apa yang dia cintai, dan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kalau dia cintai dengan para ulama, insya Allah kita diwafatkan, nanti dikumpulkan dengan para ulama. Ya. Kalau yang suka dengan orang-orang artis Korea, nanti dikumpulkan dengan artis Korea. Ya, yang cintanya sama Korea, sama artis selebritis, nanti dikumpulkan dengan selebritis. Allah alam, tapi surga bagaimana? Masya Allah. Maka dari itu para hadirin sekalian, ini adalah sebuah peringatan bagi kita. Banyak kita menyaksikan kematian, mungkin di sekitar kita, mungkin di tempat yang lain. Kata Rasulullah SAW, kafa bil mauti wa cukupkan kematian itu sebagai nasihat bagi kita. Nasihat yang paling nyata, nasihat yang paling real, bahwa kita pun nanti akan merasakan yang namanya kematian. Entah kapan waktunya, entah di mana tempatnya, kita akan merasakan kematian. Dan senantiasa seyogianya bagi kita mempersiapkan diri kita dengan amalan kebaikan, dengan amalan saleh, dengan senantiasa taat kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal bagi kita untuk mengarungi dunia ini, untuk menghadapi kematian menuju alam akhirat yang lebih abadi, yang lebih dari segala-galanya. Dunia ini hanya sebentar, dunia ini hanya sekian, hanya permainan saja. Ya, kalau kita sudah meninggal dunia, semua kita tinggalkan. Dulu yang kita istri yang cantik sekalipun, kalau kita meninggal dunia, tidak akan ikut dengan kita di dalam kubur. InsyaAllah mudah-mudahan ini menjadi peringatan buat kita semua, dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa kuatkan iman dan Islam kita. Allah berikan kepada kita istiqamah untuk tetap terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah, dan untuk senantiasa terus kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti di akhir hayat kita, di akhir kehidupan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Senantiasa dikumpulkan dengan para nabi, para rasul, sebagaimana doa yang kita bacakan, ya. Kita bacakan, ya, ma'an nabiyyin, dikumpulkan dengan para nabi, wasiddiqin, dan juga orang yang jujur, orang yang baik, ya, wasyuhada, para syahid, wassalihin, dan juga orang yang saleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.